Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Kita sering merasa bahwa keberadaan Rasul itu di tengah-tengah kita, meskipun secara fisik mungkin kita tidak mendapatkan itu ya. Kita mendapatkan rahmat berupa hadirnya Rasul. Kalau di masa lalu hadir bersama fisik, kalau di masa sekarang yang hadir adalah ajarannya, teladannya, warisan agama ini, baik hadir secara fisik maupun legasi atau warisan berupa teladan. Itu yang pertama untuk liyuta'a, untuk ditaati. Jadi Rasulullah itu tidak hadir hanya untuk dipuja-puji, bukan. Rasulullah hadir itu juga bukan untuk dibuatkan kaligrafi-kaligrafi. Rasulullah hadir itu bukan untuk disanjung-sanjung di dalam nada-nada. Rasulullah hadir itu bukan untuk diceritakan saja sejarahnya, bukan hanya itu. Itu ya penting diceritakan sejarahnya. Tapi yang jauh lebih penting itu adalah liyuta'a. Untuk diikuti, untuk ditaati. Apa? Untuk apa? Liyuta'a. Jadi kalau di ayat-ayat sebelumnya, banyak orang-orang Islam yang bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka beriman, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka mempercayai kerasulan Nabi Muhammad SAW, tapi prakteknya enggak. Itu yang di dalam ayat sebelumnya disebut mereka menghina Allah dan Rasulnya. Mereka menghina Allah dan Rasulnya. Ya karena itu tadi, pada lahirnya mereka beriman, tapi dalamnya enggak. Lahirnya mereka menganggap bahwa mereka taat, tapi pada prakteknya enggak. Nah ini yang merupakan satu hal yang dikritiki di dalam sini, disindirlah. Jadi hadirnya Rasul itu bukan hanya, sekarang kan kita ini, ya sampai hari ini ya, sampai hari ini, bikin grup cinta Rasul, baik ya, baik secara niat gitu ya. Bikin apa lagi? Salawat yang lafal dasarnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawat yang diajarkan Rasulullah. Saking cintanya, dalam tanda kutip ini Mas Ian, sekarang salawat banyak macam-macamnya. Intinya adalah puji-pujian, puja-puji terhadap Rasulullah. Monggo saja, sepanjang memang fungsi utama Rasul itu kita maknai secara benar. Dan itu yang ditegaskan dalam surat An-Nisa ini. Liyuta'a, untuk ditaati. Nah ini, untuk ditaati. Itu. Jadi bukan untuk yang lain-lain. Kalau untuk ditaati, maka kita harus benar-benar melihat
Apa? Apa ya? Eh, Rasul itu bukan hidup hanya di masa lalu kan gitu. Rasul berarti hidup di masa sekarang juga. Gitu. Nah kalau ini yang terjadi di masa sekarang hidup itu maka kalimatnya pada ayat yang sebelumnya yang di surat Al-Ahzab kalau nggak salah a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah bahwa telah ada pada jiwa Rasul Rasul itu ada di dalam di sekitar kalian ada dalam jiwa Rasul itu apa uswatun hasanah contoh yang baik dan itu yang harusnya menjadi dasar kita apa keberadaan Rasul itu untuk apa itu ya. Nah, sekarang kita sudah belum begitu. Mungkin di rumah kita ada kaligrafi besar, bunyinya Muhammad Rasulullah. Nah, sekarang sampai setaat apa kita kepada Rasul? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Kalau seandainya mereka ketika berbuat dolim, lalu diri mereka sendiri ya dengan berhukum selain pada Rasul, lalu mereka datang kepadamu memohon ampun, pasti dimohonkan ampun kok sama Rasul. Gitu. Saking sayangnya Rasul. Dan kau akan mendapati Allah itu maha penerima taubat, maha penyayang. Ya, jadi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Nah, ini malah lebih lebih ini lagi ya. Lebih tajam lagi. Melek semua ya. Melek semua ya. Oke, melek semua. Sambil riwa-riwi enggak apa-apa. Ini tuh loh. Sampean dan saya ini malah diawali dengan sumpah ini. Diawali dengan sumpah. Kalau ayat yang diawali dengan sumpah itu berarti penekanannya itu benar-benar perlu perhatian kita itu. Fala warabbika. Maka sungguh demi Tuhan. Oh gitu. Demi Tuhanmu. Maka demi Tuhanmu. Kalau apa-apa yang ini dengan sumpah itu harus benar-benar ini, harus benar-benar kita perhatikan sungguh-sungguh. Berarti di dalamnya itu penting banget. Fala warabbika. Demi Tuhanmu, maka demi Tuhan. La yu'minuna. Orang-orang siapapun ya, termasuk kita dong. Tidak dianggap beriman. Ya, saya ulangi, tidak dianggap beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sampai kamu itu menjadikan Rasul itu sebagai hakim tentang apa saja yang kamu perselisihkan. Berarti kita ini belum beriman kalau kita belum mengikuti apapun putusan Rasul untuk kita. Kalau di masa itu orang berselisih atau orang tanya tentang sesuatu hukum, maka dijawab langsung sama Rasulullah. Tidak taat berarti tidak beriman. Dipikir-pikir berarti tidak beriman. Diambil sebagian, tidak diambil sebagian berarti tidak beriman. Kan gitu. Nah kalau sekarang gimana? Ya kita lihat dalam Quran dan hadis. Kalau ternyata putusan Allah, putusan Rasul, arahan Allah, arahan Rasul, perintah yang A, larangan yang B, itu nggak kita taati, atau kita taati sebagian, nggak kita taati sebagian, atau kalau perintah kemudian kita wah pikir-pikirna kemarin itu,
Kita pikir-pikir lagi, sektalah, gitu. Maka kata Allah, la yu'minun. Kita belum beriman. Iya. Jadi kalau kita belum menyerahkan putusan persoalan hidup kita kepada Quran dan hadis, ayat ini menegaskan kita belum beriman dulu. Dan kalaupun kita kemudian mengikuti, ada syarat lagi nih. Kamu tidak boleh hanya mengikuti kemudian dengan berat hati. La yajidu summa la yajidu fi anfusim harajan mimma qadaita. Kalaupun kamu misalnya taat terhadap putusan Rasul itu, taat pun harus taat dengan ikhlas. Tidak boleh taat dengan grundel. Ada satu cerita dulu. Setelah sebuah peperangan, kemudian Rasulullah membagi harta rampasan perang. Dibagi ya, ghanimah itu ya. Itu dibagi kepada para sahabat yang ikut berperang. Nah, dengan pertimbangan tertentu, Rasulullah kemudian memberikan ada beberapa yang diberi agak sedikit lebih banyak, dan yang lain ada yang diberi ya sekedarnya. Protes itu, ada yang gerundel-gerundel nggak ngomong tapi ngerasani. Loh, ini orang yang berperang bersama Rasul loh ya, jangan salah. Bukan hanya Islam, tapi berperang bersama Rasul. Lalu ada pula yang mengungkapkan dengan terang-terangan, hai Muhammad, berlakulah adil. Jadi Nabi Muhammad diprotes, dianggap tidak adil. Hai Muhammad, berlakulah adil. Lalu Rasulullah berdiri, kalau aku tidak adil, siapakah di antara manusia ini yang kemudian bisa dianggap adil? Nah, itu aja menunjukkan bahwa mungkin sejak dulu ada orang yang menerima keputusan Rasul tapi dengan grundel, dengan masih ada harojan itu tadi, keberatan. Padahal syarat untuk disebut beriman pertama adalah menjadikan Rasul sebagai hakim. Yang kedua adalah liyuta'a tadi, taat penuh. Yang ketiga, kalaupun taat, tidak boleh ada keberatan. Ya, artinya apa? Maka yang keempat, wa yusallimu taslima. Orang beriman itu taslimnya, taatnya itu taat dengan sepenuh hati. Sepenuh ketaatan tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa kecuali. Itu syaratnya sudah. Siapa yang bikin syarat seperti itu? Siapa? Loh, kalau Quran ini firmannya siapa sih? Quran ini firmannya siapa? Kata-katanya siapa? Gus Glory hanya menyampaikan ulang sebagai obat kita. Jadi saya, Glory, sampean siapapun ini, ya, ada 157 kamera ini. Mungkin dalam satu kamera ada 2-4 orang. Sampean dan saya, kata Quran, belum disebut beriman sampai pertama, hadirnya Rasul itu untuk kita taati. Liyuto'ah. Yang kedua, menjadikan kehadiran Rasul itu sebagai hakim atas semua persoalan dan kehidupan kita. Yang ketiga, itu tidak ada keberatan terhadap keputusan hakim atau Rasul. Jadi taat ya taat, jangan sambil grundel. Yang keempat, wa yusallimu taslima, menerima tunduk patuh dengan sepenuh penerimaan. Nah, ini syarat untuk kita disebut beriman. Lah kalau sudah kayak gini dulu, terus ya opo? Ya opo itu bagaimana? Bagaimana itu kepriben? Kepriben itu piye?
Piye iku kaifa? Kaifa itu how. Gimana ini? Kita ini masuk beriman atau enggak kira-kira? Kalau zaman dulu, ya secara fisik Rasulullah hadir. Kalau sekarang ya, kita sekarang ya lihat aja ngacak di diri kita. Quran dan hadis merupakan hadirnya Rasul dalam bentuk legasi sejarah keteladanan. Firman Allah berupa perintah dan larangan. Kita menyandarkan itu hidup kita, berarti kita menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim kita. Nah, kan gitu kan. Jadi sekali lagi dulur, hadirnya Rasul bukan hanya untuk kita puja-puji, kita buatkan lagu, kita jadikan kaligrafi yang indah, kita aku sebagai ini dan itu, Habibina, Maulana, kan gitu kan kita itu sebagai Sirojam Muniro dan seterusnya kita agung-agungkan. Apakah hanya itu fungsi Rasul? Ternyata jauh dari itu fungsi Rasul adalah liyuto'a, apa? Untuk ditaati. Lah fungsinya kita itu bikin lagu yang indah-indah, mendayu-dayu, sampai saking karena nadanya itu sampai geres-geres ke hati. Nah, kita bikinkan syair-syair yang begitu mendayu indah. Kita bikinkan kelompok-kelompok pecinta Rasul. Kita bikinkan kaligrafi-kaligrafi yang indah, bahkan pahatan-pahatan. Tapi kalau ternyata teladannya tidak kita taati, kalau ternyata putusan dan perintahnya tidak kita ikuti, tidak kita jadikan hakim dalam kehidupan kita, kalaupun kita jadikan hakim kita juga dengan berat hati terpaksa terhadap putusan itu, terus kita ini untuk apa? Ya nggak diaku tuh loh. Gitu loh ya. Makanya di akhirat itu nanti banyak itu orang yang mencoba meminta syafaat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian ada larangan dari Allah, kamu ndak tahu Muhammad apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka meninggalkan sunnahmu seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Maka Rasulullah kemudian menjawab, la. Antum laisa minni, kamu bukan dari umatku. Meskipun mungkin di lahirnya itu tadi. Ya seperti yang kemarin kita pelajari tentang bagaimana orang-orang munafik yang mencoba untuk mendapatkan cahaya ketika ada orang beriman nanti di akhirat berjalan di dalam naungan cahaya. Itu kan, bukankah dulu aku hidup bersamamu katanya. Lola iya kamu juga mungkin ngaji, sholat bareng aku, tapi hatimu itu loh, warta betum katanya. Ya toh? Selalu diberi keraguan-raguan. Wa gharratkum. Kamu itu selalu ditipu oleh angan-angan kosong. Itu. Amaniu. Kan? Ditipu oleh angan-angan kosong. Nah ini. Karena itu tadi memang. Maka tidak bisa total di dalam taat. Maka dulur, coba kita refleksikan kepada diri kita. Ayo, sudahkah kita hidup ini menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim? Sudahkah kita selalu menyandarkan mau beli ini, mau melakukan itu, mau ini, mau itu, akan begini, akan begitu, punya rencana ini, rencana itu, berperilaku gini. Itu sudahkah selalu kita, oh ini Quran boleh enggak ya? Oh ini hadis boleh enggak ya? Itu sekarang prakteknya menjadikan Rasul sebagai hakim, ya begitu. Nah sudah apakah begitu? Nah, monggo, ayo ngobrol, diskusi. Silakan. Kalau ada yang mau dinyatakan atau ditanyakan. Bangun, yang ngantuk, bangun, ayo.
Ada terkait ayat ini? Silakan. Ayo, mulai dari Papua sampai Aceh. Saya tunggu. Bagaimana kritik ayat ini menyentuh diri kita, ya. Kemudian bagaimana ayat ini membuat kita berpikir secara reflektif. Silakan. Bisa? Oh, udah bisa. Tadi nggak bisa. Oh, nggih. Izin, Gus. Assalamualaikum, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. nggih. Waalaikumsalam. Kalau lihat dari ayat ini, Gus, saya tidak melihat siapa-siapa, khususnya saya. Ngeri, Gus, masih jauh dari kepatutan dan kepantasan. Jadi ya bisanya istighfar aja, mohon maaf. Semoga Allah mengampuni saya. Itu, Gus, pernyataan saya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kesadaran semacam itu, Pak Warso, yang dibutuhkan dari diri kita. Itu akan menjadikan kita itu kemudian humble, ya, menjadikan diri kita itu kemudian punya modal untuk perbaikan ke depan. Diawali apa? Yaitu tadi, oh berarti aku ini belum beriman. Kalimatnya jelas, la yu'minuna. Belum beriman mereka. Mereka siapa? Ya kita-kita inilah. Dan itu kan. Ayat-ayat sebelumnya lah ya bicara tentang kita ya, Muslim. Nah, dikoncei itu, dikuliti kita itu. Muslim seperti apa sih kamu kan gitu. Oke, terima kasih Pak Warso. Lanjut, ada lagi? Silakan. Izin, Gus. Ya, Man. Nggih. Ya, sebenarnya terkait dengan ayat ini, uh, Paman kemarin sempat ada pernyataan dari teman sih sebenarnya. Itu bahwasannya ketika Rasulullah wafat, berarti semua hukum itu selesai nih, Gus. Nah, itu kan ketika semua hukum itu selesai, berarti kan zaman ini harus ada yang memfatwakan. Di Indonesia sendiri itu sebenarnya kita tuh kalau terkait dengan hukum bukan amalan-amalan nih. Kalau amalan-amalan kan mungkin kesadaran pribadi seperti yang dijelaskan tadi. Terkait dengan hukum itu sendiri sebenarnya kita tuh berkacanya ke MUI Gus atau bagaimana ya terkait dengan hukum-hukum. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita bicara hukum, Rasulullah wafat, apakah hukum selesai? Ayatnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum, itu dan seterusnya ila akhir ayat. Pada hari ini telah kusempurnakan agama ini, artinya aturan hidup ini, hukum-hukum ini, dan telah aku ridho Islam ini sebagai agama kalian. Itu sudah hampir wafat Rasulullah. Satu di antara beberapa ayat terakhir. Nah, tetapi yang dimaksud itu adalah Quran itu memiliki tiga isi. Ya. Pertama adalah i'tiqadiyah yang berisikan tauhid keimanan terhadap Allah, terhadap malaikat, terhadap rasul, terhadap kitab, terhadap hari akhir dan seterusnya itu. Ini final sudah. Hukum-hukum tentang keimanan kepada rukun iman ini final. Tidak bisa ditoleransikan, tidak bisa direvisi, tidak boleh diupdate, tidak boleh diganti apapun kondisinya ila akhir hayah, ila kiamah, yaumil kiamah. Ini isi Quran yang bersifat i'tiqadiyah, akidah. Yang kedua, Quran itu juga berisi khuluqiyah. Apa itu khuluqiyah? Tentang norma akhlak manusia. Tentang bagaimana baik kepada orang tua, tentang bagaimana ya bertetangga dan lain sebagainya. Tentang akhlak. Baik akhlak kepada Allah juga. Gitu ya. Lalu yang ketiga adalah tentang amaliyah. Amaliyah ini berisi dua. Tentang ibadah, ya,
ibadah kepada Allah ya sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya itu. Lalu tentang muamalah. Muamalah ini ya tentang waris, dagang, nikah dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks yang ketiga ini, yakni dalam konteks amaliyah ini, sepanjang Rasulullah, setelah Rasulullah, maka ada beberapa hal. Quran sudah tidak bisa, tetapi di bawahnya ada hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, hadis ini pun terbagi. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, dan ada hadis yang maudhu'. Nah, di bawahnya hadis ada lagi ijma', kemudian ada qiyas. Lalu di bawahnya ijma' dan qiyas ada ijtihad. Nah, ijtihad ini, baik ijma', qiyas ini adalah upaya orang-orang sepeninggal Rasul untuk menentukan hukum yang tidak ada hukum atau tidak ada nasnya dalam Quran dan hadis. Misalnya qiyas. Qiyas ini kan upaya para mujtahid untuk menentukan hukum satu hal yang belum ditentukan di Quran maupun hadis. Dengan cara apa? Menyandarkan kepada hal yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran. Misalnya, hukum bir, hukum narkoba, kan dulu di masa Rasulullah tidak ada narkoba. Gimana ini hukumnya? Maka para mujtahid menyandarkan hukum narkoba itu kepada hukum khamr. Dengan ilah atau alasan reason yang sama, yakni apa? Memabukkan. Maka bisa setelah sepeninggal Rasulullah itu ada. Apakah MUI? MUI menjadi satu di antara institusi yang merupakan kumpulan dari berbagai organisasi di Indonesia. Yaitu menjadi satu di antara organisasi yang legitimit untuk memfatwakan sesuatu. Tapi tidak hanya MUI. Karena apa? Metode untuk menentukan hukumnya macam-macam. Misalnya ijtihad. Ijtihad itu ada ijtihad mutlak, juga ada ijtihad fil madhab. Di dalam ijtihad fil madhab ada beberapa juga. Ada metode at-takhrij, ada metode at-tarjih, ada metode al-futyah. Ini enggak mari-mari. Waduh, suatu yang kesuwe. Intinya begini. Intinya adalah bahwa sepeninggal Rasul itu banyak metode yang bisa dipakai. Nah, nanti satu di antaranya ya memang MUI itu MUI karena kumpulan dari berbagai organisasi. Begitu Mas Rahman. Itu nanti panjang soalnya kuliah suwe di situ. Apa Pak Yayan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Gini Gus, terkait kita hidup harus berpanglimakan kepada hukum. Ya. Nah, sumber hukum di dalam Islam itu kan Quran, hadis, ijma, dan selanjutnya itu. Saya mungkin karena tadi disinggung terkait MUI, nah salah satu ijma, sumber hukum kan ijma para ulama. Nah, anggaplah di Indonesia itu MUI gitu Gus. Nah, banyak kan fatwa-fatwa MUI itu kan keluar Gus. Tapi kayaknya fatwanya itu tidak bertaji gitu loh. Jadi mungkin diabaikan saja gitu. Misalnya ini haram, tapi ya dianggap angin lalu saja. Salah satu contoh, mohon maaf saja, misalnya pernah MUI itu kalau tidak salah memfatwakan rokok haram gitu. Tapi ya itu dianggap angin lalu saja. Apakah itu gimana, menyepelekan atau gimana? Apa memang fatwa-fatwa dari MUI itu tidak usahlah terlalu diperhatikan gitu Gus. Mohon pencerahannya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi di dalam MUI itu memang lembaga yang independen yang berisikan semua lembaga-lembaga Islam, ormas-ormas Islam besar. Di sana ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada LDII, ada macam-macam, RMI, macam-macam yang besar-besar itu memang hadir di sana. Sehingga hampir semua keputusan atau fatwa yang dikeluarkan MUI itu hasil dari rembukan lembaga-lembaga besar itu. Sebenarnya selama ini fatwa-fatwa MUI itu baik ya, baik. Saya melihatnya baik. Selain misalnya yang dicontohkan oleh Pak Yayan, misalnya fatwa tentang rokok haram misalnya, atau bahkan bunga bank haram gitu. Mereka memfatwakan itu, tapi
tidak ditaati. Ya kenapa? Ya karena memang orang Muslim di Indonesia ini kan masih itu tadi yang kita bahas kemarin itu kan. Yang kita bahas kemarin itu loh, bahwa masih ada bahkan mungkin sebagian besar dari kita itu ketika ada hukum yang ditentukan. Kenapa? MUI pun mendasarkan keputusannya itu tidak ngawur ya, tapi kepada dalil di dalam Al-Quran, dalil dalam hadis. Jadi keputusan MUI itu selalu menimbang, mengingat itu nanti ayat-ayat itu. Kemudian pertimbangan metode yang dipakai apa, istimbatnya itu panjang itu sampai kepada fatwa. Jadi fatwa itu merupakan isbat dari istimbat yang panjang. Nah, kenapa orang Islam kemudian tidak taat? Ya karena belum Islam gitu aja kan bahasa lugasnya kan. Kalau dulu di masa Rasulullah aja sering diabaikan fatwanya, apalagi cuma MUI sekarang. Kan gitu. Makanya itulah kemudian lahir kalimat munafik dalam hasanah di masa Rasulullah. Orang yang ngomongnya di depan itu Islam. Islam itu kan artinya serah diri tunduk patuh toh. Kalau Muslim berarti orang yang serah diri tunduk patuh. Itu makna Islam itu begitu. Jadi makna Islam itu secara bahasa itu kan ada beberapa. Ada bermakna selamat, ada bermakna damai, ada bermakna serah diri tunduk patuh. Tapi yang paling dominan itu. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah Allah, ya Ibrahim aslim. Wahai Ibrahim Islamlah. Artinya apa? Tunduk patuhlah. Maka Nabi Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin. Aku serah diri tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Dan itu dibuktikan, Wayan. Dengan cara apa? Sembelin putramu, disembelih. Tinggalkan anak istrimu di padang pasir itu, ditinggalkan. Itu kan? Sana bangun Ka'bah itu, dibangun. Nggak ada kharojan tadi itu. Nah, kita ini kadang sebagai Muslim, itu masih itu tadi, ada kharojan tadi itu. Maka meskipun misalnya fatwa MUI itu benar-benar bersandarkan Quran hadis, artinya itu benar-benar mengikuti arahan Allah dan Rasulnya, lalu kemudian sekarang sudah biarkan, ya karena memang MUI itu kan bukan lembaga penegak hukum gitu ya. Karena negara kita bukan negara Muslim. Tapi kalau harusnya MUI memang kalau di negara-negara Muslim itu ya sebagai kalau fatwanya itu lalu masuk hukum positif. Tapi kalau di Indonesia kan hanya sekedar sebagai anjuran. Nah, maksudnya harusnya kita dalam ayat ini itu harusnya menjadikan hukum Allah itu sebagai hukum positif bagi diri kita sekurangnya. Kalaupun negara belum menjadikan itu sebagai hukum positif. Misalnya, apakah jilbab wajib? Mayoritas ulama di seluruh Indonesia ijma itu jilbab adalah wajib. Bertutup aurat, menutup kepala, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan itu wajib. Nah, tetapi kan umat Islam tidak mengikuti semua. Padahal itu sudah ijma itu. Ijma seluruh ulama dan Quran juga menyatakan, hadis juga menyatakan. Artinya secara hukum itu bukan hanya MUI. Hadis, Quran, jelas, Al-Ahzab ayat 59, An-Nur ayat 31, jelas banget. Dikuatkan lagi dalam hadis, puluhan hadis yang menyatakan itu wajib. Kemudian juga ijma, seluruh ulama seluruh dunia itu mayoritas ijma itu bukan hanya sukuti, ijma qauli itu bahwa itu wajib. 4 mazhab semuanya menyatakan wajib. Tapi ya ada orang ulama yang tidak mewajibkan. Nah, akhirnya yang seperti ini menjadi umat Islam itu melihat fatwa itu sebagai sebagai anjuran. Padahal tuntutan dalam surat An-Nisa ini menyatakan kamu belum beriman kalau enggak menjadikan itu sebagai panglima. Maka kembalinya memang ya kepada diri kita. Ya gampangnya ya berarti belum Islam gitu aja. Gitu, Wayan. Sedikit, Gus. Ya, Bu Rahma. Karena mungkin dipikirnya itu kecil dan letaknya di bawah. Kalau kemudian kita harus menutup aurat sampai batas kaki, kenapa kok jarang yang menggunakan kaos kaki? Afwan. Matur nuwun. Ya, itu tadi. Jadi kadang memang
penggunaan ayat atau penggunaan hadis itu kan masih disesuaikan dengan kondisi kita. Padahal kan tidak. Sebenarnya kita itu yang menyesuaikan dengan ayat atau hadis. Sama. Makanya bukan hanya itu, Bu Rahma. Kalau itu masih agak mending ya. Meskipun mending tapi ya nggak mending juga namanya ada aurat yang masih dilihat orang. Tapi kan kadang sekarang itu sudah merasa bertutup aurat, padahal bukan bertutup aurat, menutupi kulit. Karena kemudian pakai celana yang ketat sekali, baju yang ketat sampai seluruh lekuk tubuhnya kelihatan. Lah kalau itu bukan tutup aurat, tapi menutupi kulit. Aurat itu artinya bukan tubuh loh ya, aurat itu kehormatan. Makanya kemudian misalnya diperintahkan untuk berbaju yang longgar. Itu kan itu min jalabi bihina itu kan mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh itu kan ke dadamu ke tubuh itu kan untuk agar tidak menarik perhatian. Justru agar tidak menarik perhatian. Nah ini malah berpakaian biar menarik perhatian ya nggak bertutup aurat. Nah gitu makna-makna yang harusnya dipahami biar patuhnya itu kafah. Ada lagi? Belum saya akhiri? Izin Gus, Ya. ini apa agak menyimpang dari tema Gus ini. Misalnya Gus ya, kita punya anggota keluarga atau tetangga atau sekampung lah istilahnya. Terus dia tuh nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak menjalankan perintah lah. Nah, kemudian dia ini meninggal. Nah, bagaimana kita, terutama keluarga Gus ya, misalnya ada anggota keluarga terus meninggal, tapi sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, terus katanya dengar-dengar yang nggak perlu disolatin atau segala macem gitu, didoain juga apa nggak nyampe apa gimana gitu. Jadi gimana Gus kita nih sebagai keluarga menyikapi itu? Terus misalnya kalau ada tetangga juga gimana gitu? Itu aja. Ya. Nanti buka ya di dalam surat At-Taubah ya. Di dalam surat At-Taubah itu jelas bagaimana Rasulullah menyikapi orang-orang yang Islam tapi tidak melaksanakan keislamannya. Artinya ya di surat At-Taubah kita diperintahkan itu sudah tidak boleh mendoakan mereka, tidak boleh Surat 84. diri di atasnya dan lain sebagainya. Sudah ketemu? Surat At-Taubah 84. Ya. Masa ayat 84 kan? Ayat 84 kata Pak Furman. Surat Ya. At-Taubah. Coba dibaca Mbak Dini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka atau orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Shadaqallahul azim. Itu. Jadi apa yang namanya fasik? Dia muslim tapi tidak melaksanakan ajaran Islam, itu namanya fasik. Islam yang fasik itulah yang disebut munafik. Monggo diterjemahkan sendiri dari ayat tersebut. Jadi saya tidak menyoroti kasus per kasus siapa enggak. Kita kembali saja kepada bagaimana Allah menuntun kita di dalam memperlakukan diri kita dan yang lain. Ya, sekali lagi kita kembali ke topik kita. Sekali lagi bahwa ciri orang beriman itu adalah menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai panglima, sebagai hakim, dan itu yang harus kita lakukan supaya kita tidak terlibat orang-orang yang tidak beriman. Kita ingin hidup dan mati sebagai orang beriman, dan itu menjadi satu di antara syarat untuk kita disebut orang beriman. Pertama apa? Rasul sebagai apa? Liyuto'ah, untuk ditaati, bukan hanya untuk dilagu-lagukan, dipuji-puji, dibuatkan banner, dibuatkan apa ini baliho, tidak, tapi untuk ditaati. Yang kedua,
ditaati tanpa yang kedua adalah menjadikan Rasul sebagai hakim. Ya berarti Al-Quran dan hadis itu harus kita jadikan sandaran untuk seluruh kehidupan kita, apapun, balik ke sana. Yang ketiga adalah, kalaupun taat juga tanpa harojan, tanpa keberatan. Berarti harus benar-benar karena. Yang keempat adalah, wa yusallimu taslima, dengan ketaatan dan sepenuh hati kepasrahannya itu. Nah, itu menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk nyoroti diri kita sendiri, nggak usah untuk nyoroti orang lain. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat dalam mencapai ridho Allah. Kalau tadi Pak Warso menyampaikan kok masih berat gini Gus, insya Allah la haula wala quwata illa billah, kita akan mampu jika kita minta tolong kepada Allah dan Allah menolong kita. Semoga Allah menolong kita, memampukan kita untuk berjalan dalam Shirathul Mustaqim, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai panglima dan hakim dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan dari godaan Dajjal, sehatkan jasmani rohani kita, dapatkan rezeki yang halalan thayyibah ila akhiri hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i wal astaghfirullah. Allahumma atina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi. Tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallam. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa qadat hastin min al-jinni wa syaitan jam ghafara rabbana natina wa lina. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan. Allah ta'ala nabba rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan ba'da qadil amtar wa datu wa rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban. Rabbana fil lana sabra wa sabila kama sunna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil